Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana al-khalifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri Lomba Pidato Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia, memiliki segudang cerita, berdarah budaya, beragam bahasa, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Diapit benua Asia dan Australia di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki 17.504 pulau, 1.211 bahasa, 300 etnik, 1.340 suku dan 6 agama, Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu juga Buddha. Hadirin, berdasarkan informasi Badan Geospasial, total luas wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta kilometer persegi, 2,01 juta kilometer persegi daratan, 3,25 juta kilometer persegi wilayah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Dilihat dari letak geologis, Indonesia berada di 3 lempeng utama dunia, lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik yang menjadikan tanah kita subur, sehingga tumbuhlah kurang lebih 6.000 jenis tumbuhan, mulai dari pepaya, semangka, nangka, blueberry, strawberry, cherry, jambu, mengkudu, manggu, jambu mede, pete, akene, pamelo, melinjo, sawo, sampai cecenet pun ada. Betul hadirin? Lalu apa yang tidak ada di negeri kita? Apakah pejabat jujur, polisi yang adil, hakim yang bijaksana, orang miskin yang sabar, atau orang kaya yang gemar bersedekah? Semuanya ada di Indonesia. Tapi susah nyarinya hadirin. Betul apa betul? Tetapi ingat, keberagaman, kekayaan alam, dan negeri multikultural ini bukanlah merupakan sebuah kebetulan hasil dari bin Salah bin Abakadabra, melainkan semua ini merupakan suratan takdir yang Allah gariskan untuk kita semua. Oleh karena itu, tugas kita sebagai putra-putri Ibu Pertiwi ialah menjaga semuanya dengan menghidupkan toleransi demi keutuhan NKRI. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin, jika kita kaji ayat tersebut, dari segi ilmu balaghah merupakan kalam khabari yang mengandung misi informasi. Sedangkan Syekh Ali As-Sobani dalam kitabnya Safwatut Tafasir, jilid 3 halaman 237 menjelaskan kalimat lita'arufu ay liyahsuna bainakumut ta'aruf wa ta'alluf. Agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi dengan harmonis, menyebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Dengan demikian hadirin, Allah tidak memandang ras atau suku, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, tetapi Allah memandang apa?
Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikan takwa dalam kehidupan beragam ini? Di antaranya, kita harus membumikan toleransi untuk membangun keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Asghar Ali Ajaner, dalam bukunya Islam Teori dan Pembebasan mengatakan, suatu negara dapat bertahan hidup walaupun di dalamnya ada kekufuran. Akan tetapi hadirin, kehancuran di depan mata apabila di negeri ini terjadi penindasan dan intoleransi. Hadirin rahimakumullah, apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati, baik antar individu maupun kelompok, tidak saling membedakan antara yang kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat. Namun mengapa hadirin, melihat fakta yang terjadi sekarang di Indonesia, masyarakatnya seperti tidak lagi mengenal apa itu kata toleransi? Perpecah belahan, perdebatan, saling menyalahkan antar agama, antar mahasiswa, antar desa, antar suku dan budaya, sampai antar tukang asin. Pada betul apa betul? Yang akhirnya hadirin, hukum rimba menjadi paduan dalam kehidupan. Hukum Indonesia yang terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan kasus bullying semakin meningkat, sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Mengapa semua ini terjadi hadirin? Semua ini terjadi karena minimnya rasa toleransi di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Lalu apa artinya keberagaman? Apa artinya kekayaan alam dan negeri multikultural ini jika kondisi masyarakatnya seperti ini? Bukankah semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan? Namun mengapa kita masih tidak saling mengayomi, mengasihi, dan menghargai antara satu dengan yang lain? Jangan sampai hadirin, diskriminasi ras dan etnik malah akan semakin mencuat di negeri kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Imamul Ahmad, hadatsana Waqi' an Abi Hilal an Abi Bakrin an Abi Dzar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswada illa an tafdulahu bittaqwa. Dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak memandang ras, suku, budaya maupun bahasa, melainkan hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, jangan sedih, jangan risau, jangan galau. Kita kan sudah dipandu untuk bertoleransi. Dalam berbangsa dan bernegara, kita dipandu oleh Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam beragama, kita dipandu oleh Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dalam bertetangga dan bersosialisasi, kita dipandu oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, serta penghapusan diskriminasi ras dan etnik, kita dipandu oleh pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Miskin dan kaya, beragam bahasa, suku, budaya, bukan sebuah penghalang bagi kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hei anak negeri, mari kita hidupkan toleransi, saling mengasihi, menghormati, kita jaga bersama NKRI. Jadi kesimpulannya hadirin, marilah bersama-sama sebagai putra-putri Ibu Pertiwi kita hidupkan toleransi di negara Gemah Ripah Repelah Jinawi ini dengan perbesar persamaan, perkecil perbedaan, perbaiki yang kurang dan kurangi yang berlebihan. Sebagaimana dikatakan Nelson Mandela, seorang tokoh dari Afrika Selatan yang memperjuangkan diskriminasi ras dan etnik, I hate race discrimination most intensely and it all its manifestation. I have fought during my life, I fight it now, and will do so until the end of my days. Mungkin inilah yang dapat Dela sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.